Selamat siang, kembali Setia Hartono melalui Ngobras, ngobrol bareng santai Rumah Sakit Jogja kembali menyapa masyarakat Jogja dan sekitarnya. Tentu saja dengan obrolan-obrolan terkait dengan kesehatan yang akan bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya bagi para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Sampai dengan saat ini, pandemi masih belum berakhir. Pemberitaan tentang pasien-pasien atau kasus-kasus terkonfirmasi terus saja bergulir, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kita memang diharuskan untuk beradaptasi di era adaptasi kebiasaan baru ini. Rumah Sakit Jogja melalui acara Ngobras edisi keempat kali ini akan bersama dengan masyarakat Jogja dan sekitarnya akan membicarakan atau ngobrol bareng terkait dengan topik kesehatan yang pada siang hari ini akan membahas tentang bagaimana pentingnya stimulasi bicara pada anak agar tidak mengalami gangguan atau keterlambatan bicara yang dalam istilah sering kita sebut sebagai speech delay. Perlu masyarakat Jogja dan sekitarnya ketahui bahwa bahasa sangat universal dan itu menjadi dasar kita untuk melakukan komunikasi, baik komunikasi secara langsung maupun komunikasi secara tidak langsung. Dan bahasa akan dipelajari oleh anak-anak kita atau buah hati kita, dan kapan waktunya anak harus mulai belajar bicara atau belajar bahasa bicara, sebentar lagi akan kita bahas bersama, kita obrolkan bersama dengan narasumber yang siang hari ini sudah kami hadirkan. Beliau adalah Bapak Siswoyo, seorang terapis bicara yang bekerja di Rumah Sakit Jogja. Tentu saja beliau sudah menangani banyak sekali pasien-pasien khususnya dengan gangguan-gangguan atau keterlambatan bicara. Baik, kita sapa bersama. Selamat siang Pak Siswoyo. Selamat siang Pak Setio. Gimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, dengan keterlambatan bicara, kira-kira apa yang melatar belakangi bahwa seorang anak itu bisa dikatakan mengalami gangguan bicara atau keterlambatan bicara? Baik Mas Teo. Jadi yang melatar belakangi bahwa anak itu mengalami keterlambatan bicara itu banyak sekali ya faktor penyebabnya. Ada karena memang kurangnya stimulasi dari orang tua, kemudian memang karena faktor genetik, atau memang karena adanya suatu penyakit, sehingga ketika dalam kandungan ataupun ketika sudah lahir ada hal-hal yang kurang atau kurang bisa dimengerti atau kemampuannya jadi berkurang, sehingga perkembangannya tidak sesuai dengan tahapan-tahapan normal yang ada. Ya. Baik, banyak sekali masyarakat kita, terutama pada masa-masa pandemi ini, banyak sekali anak-anak kita, anak kecil kita justru dibiarkan bermain gadget, yang itu secara tidak langsung pada akhirnya diketahui akan mengganggu pola perkembangan bicara. Ya, betul sekali. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, masyarakat Jogja mungkin bertanya-tanya, untuk perkembangan bicara sendiri itu sebenarnya dimulai kapan atau umur berapa pada anak-anak? Sebenarnya untuk perkembangan bicara itu kalau sesuai dengan tahapan perkembangan secara normal ya dimulai dari 0 bulan Mas. Jadi perkembangan bicara itu 0 bulan sampai dengan 2 bulan itu adalah tahap proses vokalisasi. Jadi perkembangannya masih semua serba refleks ketika dia mengeluarkan suara ataupun beraktivitas, itu masih dikendalikan oleh refleksnya, sehingga ketika dia haus, ketika dia misalnya pipis, itu semua masih kemudian menangis, itu masih dalam bentuk refleks. Kemudian usia-usia 3 bulan sampai 2 bulan sampai dengan 3 bulan itu tahapan babbling, sehingga anak sudah mulai mengeluarkan suara-suara yang misalnya apa yang belum ada maknanya seperti itu ya. Kemudian usia-usia 3 bulan sampai 6 bulan itu sudah mulai berkembang pendengarannya, sehingga dia bisa mendengar suara-suara dari lingkungan, sehingga itu bisa menstimulasi bunyi-bunyi yang lebih bervariasi, sehingga
dari bunyi-bunyi lingkungan itu dia bisa menirukan. Ya, baik. Berarti ada peran penting dari fungsi pendengaran juga ya untuk proses bicara ini ya. Iya. Ya, jadi ada kemungkinan juga mungkin anak dengan gangguan pendengaran akan mengalami gangguan bicara seperti itu ya. Jelas. Baik. Nah, terkait dengan stimulasi bicara atau proses bicara pada anak. Dengan stimulasi sendiri itu seperti apa? Ya, bagus sekali Mas. Ya. Jadi sebelum kita membahas lebih banyak, mungkin perlu ketahui dulu bahwa stimulasi bicara itu apa, supaya nanti orang tua paham di dalam memberikan stimulasi. Jadi stimulasi itu adalah sebuah kegiatan, sebuah aktivitas atau bentuk-bentuk latihan yang kita berikan kepada anak untuk merangsang dan meningkatkan kemampuan perkembangan pertama bahasa bicaranya, sehingga nanti diharapkan dengan adanya stimulasi itu perkembangan bahasa bicara anak akan sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan normal. Ya, jadi stimulasi itu selain memang natural antara kaitannya dengan kelekatan orang tua dengan anak, tapi bisa juga untuk memancing bagaimana anak bisa mulai berbicara ya dengan betul. bahasanya. Nah, kapan bisa dimulai stimulasi bicara? Tadi kan sudah sampaikan mungkin anak perkembangan bicaranya dari mulai 0 bulan, tetapi lebih tepatnya jika seorang ayah atau bundanya, yang paling lekat adalah bunda, itu mulai melakukan stimulasi bicara kepada buah hati. Ya, untuk kapan dimulainya, sebenarnya dimulai sejak dini Mas. Jadi sejak dini itu kapan? Yaitu untuk mencegah supaya anak itu tidak mengalami keterlambatan dalam berbicara, itu stimulasi bisa dilakukan sejak anak masih dalam kandungan. Jadi dalam kandungan. Jadi nantinya pemberian stimulasi itu bisa diberikan ketika masih dalam kandungan. Misalnya pemberian stimulasi nutrisi yang terpenuhi, kemudian stimulasi auditori yang hubungannya dengan bicara, misalnya sering diajak ngobrol ketika masih dalam kandungan, kemudian misalnya disetelkan musik-musik, atau mungkin kalau orang beragama Islam bisa diperdengarkan suara azan atau alat Al-Quran, kemudian juga dengan sentuhan-sentuhan lembut yang akan mengikat ikatan batin antara orang tua dengan anak. Berarti intinya sejak dalam kandungan itu tidak hanya peran ibu saja ya? Jadi peran lingkungan ya, kedua orang tua atau lingkungan juga bisa. Nah, baik, terkait dengan stimulasi dasar apa ya yang biasanya dilakukan kepada anak-anak dalam proses perkembangan bicara? Ya, untuk stimulasi dasar itu yang bisa kita berikan Mas untuk mencegah keterlambatan ataupun untuk anak-anak yang sudah terlanjur terlambat perkembangan bicaranya, itu mencakup semua aspek perkembangannya. Itu meliputi motoriknya, kemudian sensoriknya, kemudian bahasa bicaranya, dan juga sosial emosinya, karena kesemuanya tidak bisa pisah-pisah. Jadi terintegrasi. Integrasi. Jadi kemampuan itu dasarnya tidak sesederhana orang ngomong mengeluarkan kata-kata, tetapi melibatkan banyak hal. Baik. Nah, bagaimana menyikapi masa pandemi ini? Kita tahu bersama masa pandemi mungkin mulai di Indonesia sekitar kurang lebih bulan Februari akhir Maret gitu ya. Untuk mengoptimalkan ini, apakah masa pandemi ini bisa dimanfaatkan para orang tua untuk lebih intens terhadap stimulasi? Ya, flashback ke belakang ya. Ini kan pandemi sudah, kalau tidak salah sudah lebih dari hampir 7 bulan ya. Dan selama itu kita diharuskan untuk social distancing, protokol kesehatan semuanya, tinggal ini membatasi aktivitas di luar rumah, kemudian anak-anak yang tadinya sekolah, yang tadinya terapi, kemudian libur, yang tadinya terapi mendapatkan stimulasi secara rutin, kemudian tiba-tiba harus terputus. Nah, ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa mengakibatkan kemunduran kemampuan untuk anak-anak, terutama anak-anak yang sudah mengalami keterlambatan perkembangannya, sehingga hanya progresnya berhenti tapi justru malah mundur ya. Sehingga dalam menyikapi ini sebenarnya ada dua sisi positif dan negatifnya. Sisi negatifnya mungkin tadi kita tidak bisa kemana-mana. Ya, betul. Aktivitas kita terbatas. Tapi sisi positifnya adalah bahwa orang tua menjadi lebih punya banyak waktu, punya banyak lebih dekat dengan anak, kemudian
kualitas kebersamaannya menjadi lebih intens, sehingga harapannya dengan waktu yang banyak bersama ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan stimulasi-stimulasi yang bisa meningkatkan kemampuan bahasa dan bicara anak. Jadi malah justru di masa pandemi seperti ini seharusnya tidak banyak kasus-kasus anak dengan keterlambatan bicara jika bisa memanfaatkan situasi ini ya. Ya baik. Banyak orang tua ABK, anak berkebutuhan khusus, khususnya speech delay, yang sampaikan bahwa protokolnya itu terputus dengan jalan. Sementara tadinya sudah bergantung dengan terapis. Nah, untuk menyikapinya ini seperti apa? Untuk tips-tips simulasi perkembangan bahasa bicara selama di rumah saja ini bagaimana? Baik Mas Das. Jadi untuk apa yang harus kita lakukan selama pandemi ini untuk memberikan simulasi, sebenarnya yang pertama untuk anak-anak yang hari ini atau dalam waktu dekat ini sudah memulai terapi kembali, kan sudah ada yang berani untuk memulai terapi kembali, itu bisa tetap melanjutkan terapi, kemudian program-program yang telah disusun oleh terapis, kemudian orang tua mengaplikasikan di rumah. Jadi bisa saling bekerjasama antara orang tua dengan terapis selama sudah mulai terapi. Tapi untuk anak-anak yang belum mulai terapi, Mas, kan terputus, mau terapi lagi belum berani, sehingga masih di rumah saja. Itu ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan, atau mungkin tips-tips yang bisa dipraktekkan di rumah. Yang pertama adalah memperbanyak kualitas komunikasi dengan anak. Jadi menggunakan tadi waktu yang banyak bersama dengan anak di rumah itu dengan komunikasi yang intens, komunikasi yang banyak, sehingga tetap simulasi bahasa bicara itu dapat. Kan banyak orang tua yang malah di saat-saat seperti ini karena merasa di rumah saja, kemudian anaknya nonton TV bareng tapi diam-diaman, tidak ada komunikasi, tidak diajak bicara, sehingga ini bisa kurang efektif. Ya. Jadi lebih mengintenskan jalinan komunikasi antara orang terdekat, dalam hal ini orang tua dengan anak, untuk menghindari keterlambatan bicara maupun terputusnya protokol terapi seperti itu. Nah, bagaimana tipsnya? Ya, tips-tips untuk memperbanyak jalinan komunikasi orang tua dengan anak. Ya, seperti kita tahu kan sekarang malah justru dengan adanya di rumah saja yang dihadapi atau yang dipegang adalah kalau nggak HP ya kita lihat televisi. Nah seperti itu. Kadang anak-anak kita biarkan begitu saja tanpa ada komunikasi. Nah tips-tipsnya agar orang tua itu di masa pandemi ini tetap menjalin komunikasi yang baik dengan anak dengan harapan menstimulasi itu seperti apa? Yang pertama mungkin hal-hal sederhana, Mas, yang perlu kita lakukan, tidak harus bahwa dalam memberikan stimulasi itu secara formal. Karena dengan seperti itu nanti anak malah menjadi bosan. Tapi jadi lebih natural, lebih natural. Terus kita kemas dengan sesuatu yang lebih menarik. Misalnya latihan mengenalkan objek atau benda, dengan misalnya warna, bentuk, anggota tubuh, atau kata benda yang lainnya, dengan flashcard atau dengan miniatur yang ada, atau dengan benda yang aslinya, atau bisa juga dengan video jadi gitu dengan didampingi. Jadi kita mengenalkan, kita yang banyak menceritakan tentang objek tersebut, kemudian anak nanti bisa menirukan, itu bisa. Atau juga dengan memberikan atau mengajak anak untuk melakukan kegiatan atau permainan-permainan yang bermakna, seperti misalnya menggambar, mewarnai, menempel, atau mungkin kegiatan aktivitas kita sehari-hari, misalnya menyapu, terus menyiram bunga atau berkebun, dan anak dilibatkan atau ikut sertakan sambil kita tetap menceritakan alur dari kegiatan itu. Tentu saja selain menstimulasi harus ada feedback feedback dari si anak, jangan sampai hanya satu arah seperti itu ya. Ya baik.
Tapi sapa dulu kepada masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Bagi Anda yang saat ini ikut bergabung dalam live Instagram Rumah Sakit Jogja, silahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada terapis kami, silahkan meninggalkan chat di IG Rumah Sakit Jogja. Baik, kembali lagi kepada Pak Siswoyo. Nah, menarik sekali sebenarnya bahwa saat ini memang banyak sekali kasus-kasus keterlambatan bicara, yang mana sebenarnya itu efek jangka panjangnya itu besar gitu ya bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara. Nah, kira-kira kalau tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara menstimulasi, bagaimana menjelaskan atau menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Nah, kira-kira ada trik khusus yang bisa dipraktekkan orang tua pada anak yang memang sudah mengalami keterlambatan bicara. Kira-kira seperti apa, Mas? Misalnya untuk menstimulasi tentang kemampuan berbicaranya untuk bercerita, misalnya, Mas. Ya. Misalnya, itu orang tua juga tidak boleh dalam tanda kutip zaim, misalnya mengajak atau mengajarkan anak untuk bercerita, bisa dengan membacakan cerita atau menceritakan sesuatu. Di jalan menceritakan sesuatu itu Tidak sekedar membaca, tapi juga diikuti dengan permainan ekspresi yang ada. Jadi atau lebih ke bermain peran gitu ya? boleh. Ya, Jadi bermain peran ya. ekspresinya juga harus Dimainkan ditampilkan oleh orang tua. ditampilkan. Jadi ketika sedih itu seperti apa, ketika tertawa itu seperti apa. Ya, jadi bahasa bicara juga diikuti oleh bahasa yang lain ya, bahasa ekspresi dan yang lain-lain. Nah, terkait sekali pada anak-anak memang sering kali kita lihat karena itu tadi ya fokusnya hanya pada gadget atau memang stimulasi yang sangat kurang, sehingga pada usia-usia tertentu katakanlah 2 tahun dia belum menguasai kosakata. Nah, normalnya itu misalkan dalam perkembangan bicara mungkin 1 tahun ya. 1 tahun untuk bicara ya. Nah, kira-kira kosakata yang harus dipahami anak itu kurang lebih berapa? Kalau untuk kosakata itu usia true speed, tahapan true speed itu bicara secara normal, kemudian punya makna itu, Mas, itu bisa dimulai dari umur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Itu anak itu sudah mulai muncul kosakata 1 atau 2 yang sudah mulai bermakna, punya arti gitu ya. Punya arti, misalnya mama atau papa atau aku, seperti itu. Kosakata dimulai dari situ sampai dengan usia 1,5 tahun. Itu masa toleransinya. Jadi antara itu anak mulai memunculkan satu kata. Ya, baik. Berarti kalau misalkan saya sebagai orang tua dengan anak yang usianya 1,5 tahun, kemudian saya perhatikan anak itu belum mampu mengucapkan satu kata pun, berarti perlu kita mulai khawatir atau kita mulai mencari solusi bagaimana mulai menstimulasi, apalagi di kondisi pandemi ya, tentu saja kita akan takut ke rumah sakit karena kondisi seperti ini. Nah, ada kegiatan khusus yang bisa dipraktekkan orang tua untuk mengajarkan kepada anak? Kegiatan khusus mungkin kalau untuk yang lebih mudah atau mungkin bisa dengan latihan-latihan oral motor. Oral motor, jadi lebih otot-otot mulut. Jadi sebelum kemampuan bicaranya itu ada, dasarnya dulu juga perlu diperbaiki, yaitu kemampuan oral motornya apakah ada keterlambatan atau tidak, karena pengaruhnya jika ada kemampuan oral motor yang terlambat itu akan berimbas kepada kemampuan bicaranya. Jadi latihan-latihan oral motor seperti menggembungkan pipi, kemudian memonyongkan bibir, kemudian latihan mengunyah, latihan meniup, itu bisa dipraktekkan yang kemudian bisa dikemas dalam bentuk yang menarik lah, jadi supaya anak juga lebih tertarik untuk mengikuti. Berarti intinya kalau misalkan kita berbicara, banyak sekali otot-otot, mungkin otot-otot area mulut dan wajah yang memang berperan berperan sampai bisa si anak ini bisa mengeluarkan suara yang berarti itu suara yang punya arti atau kata-kata. Nah, mungkin Pak Sis bisa memberikan contoh bagaimana cara menstimulasi motor, apa saja yang perlu atau bisa dilakukan orang tua terhadap buah hatinya yang mengalami keterlambatan bicara. Untuk oral motor itu sebenarnya harus dilihat dulu yang namanya oral motor itu apa saja. Jadi yang pertama ada lidah, ada bibir, lidah, kemudian
rahang ya, kemudian gigi-gigi. gigi geligi ya. Jadi itu yang berpengaruh terhadap kemampuan bicara. Jadi kalau ada salah satu organ ini bermasalah, pasti akan berpengaruh terhadap kemampuan bicaranya. Yaitu kemudian latihan-latihannya ya latihan-latihan yang memperkuat otot-otot dari organ-organ bicara tersebut. Misalnya untuk latihan untuk otot bibir bisa dengan latihan menggerakkan sudut bibir ke atas sebenarnya seperti ini. Jadi kayak diperotkan ya bahasanya ya. Sebenarnya mungkin sederhana, tapi ini untuk melatih kemampuan dan kekuatan ototnya. Karena fungsi bibir adalah salah satunya membentukkan untuk artikulasinya. Artikulasi ya. Terus kemudian latihan memanjangkan bibir ke depan, misalnya ya. seperti ini. Ya. Jadi orang tua memang harus tahu itu ya, gitu ya. Ini fungsinya untuk dasar dari pembentukan vokal. Jadi ya. memanjangkan itu hubungannya ke vokal U dan O. Ya. Jadi kalau belum bisa memanjangkan akan kesulitan untuk memproduksi bunyi U dan O gitu ya. Selanjutnya misalkan selain ini bibir ya, sebenarnya mungkin latihan bibir ini banyak sekali ya, nggak cuma itu ya. Banyak itu, jadi bisa lebih diaplikasikan ya, aplikasikan oleh orang tua. Nah, saya cek sebentar ada cat masuk atau tidak. Ya, untuk saat ini belum. Monggo kepada masyarakat Jogja dan sekitarnya yang Anda saat ini masih mengikuti atau tergabung dalam IG Rumah Sakit Jogja, jika ada pertanyaan terkait dengan gangguan bicara atau keterlambatan bicara, bisa langsung meninggalkan chat di IG Rumah Sakit Jogja. Kita kembali kepada Pak Sis. Tadi kita sudah membahas dan juga sekaligus mempraktekkan bagaimana kita mengolah bibir atau otot bibir kita sehingga bisa nantinya akan membantu anak untuk memproduksi suara gitu ya. Selain bibir itu saya lihat di sini ada rahang. Nah, tadi sempat disebutkan selain bibir itu ada rahang. Nah, bagaimana untuk melatih rahang anak sehingga bisa mempunyai peran yang cukup untuk mengeluarkan kata-kata. Untuk latihan-latihan exercise rahang mas, ya, itu rahang. Fungsi rahang kan untuk penguatan pembentukan vokal-vokal juga salah satunya. Jadi bisa dilatih dengan salah satunya latihan mengunyah. Itu kan mengunyah. Jadi perlu penguatan rahang. Jadi latihan mengunyah bisa, atau latihan dengan sebuah alat namanya jaw grading. Ini bentuknya seperti segitiga seperti ini. Nanti ada sekatnya yang kita masukkan ke mulut. Jadi untuk menahan atas dan bawah, rahang atas dan bawah, kemudian fungsinya untuk kita gerak-gerakkan supaya jadi menstimulasi biar rahang anak ini bergerak gitu ya, lebih kuatnya. Lebih kuat. Itu bisa pakai jaw grading atau latihan mengunyah dengan alat mengunyah atau sikat yang lebih lentur. Atau kita tahu waktu kecil kan juga anak kecil dikasih mainan yang bisa untuk digigit-gigit. Itu yang kadang diketahui oleh masyarakat untuk menstimulasi pertumbuhan gigi juga. Bisa dipakai untuk latihan mengunyah atau dengan sikat bisa. Dengan sikat yang agak empuk, sikat yang masih terbuat dari karat. Jadi ketika dikunyah agak tidak meninggalkan trauma gitu ya, trauma fisik gitu ya. Baik, itu untuk rahang. Selanjutnya mungkin ada exercise atau latihan-latihan lain. Salah satunya bisa juga dengan latihan veloparingal langit-langit. Jadi itu untuk fungsinya untuk berbicara itu kan salah satunya perlu pergerakan nafas, pergerakan aliran udara yang keluar melalui mulut dan juga melalui hidung. Jadi kalau ada salah satu otot veloparingnya yang lemah, bisa jadi nanti penutupan veloparingnya kurang sempurna sehingga pengucapan untuk bunyi-bunyi yang nasal menjadi tidak nasal, atau yang tidak nasal menjadi nasal. Hidung ya, yang keluar dari kalau bahasa itunya bindeng ya. Baik, menarik sekali Pak Sis untuk terkait dengan oral motor dan organ-organ yang terkait. Dan ini kita kembali kepada IG Rumah Sakit Jogja, ada chat masuk. Ini dari Vita Erlina, kita jawab dulu. Selamat siang, anak saya sudah 2 tahun 2 bulan, belum bisa bicara, hanya mama, papa, cucu, kadang dipanggil saja tidak mau menengok. Apakah saya harus segera konsultasikan? Terima kasih. Monggo Pak Sis, kira-kira terkait bisa langsung dijawab? Iya.
Kalau melihat usianya yang sudah dua tahun 2 bulan itu memang sudah harus segera dikonsultasikan Mas, karena sudah melewati tahapan usia normal untuk kemampuan bicaranya, sehingga bisa dikatakan itu ada keterlambatan, sehingga perlu, kalau belum pernah dikonsultasikan, harap bisa segera untuk dikonsultasikan dengan ahlinya, ke dokter atau ke psikolog atau ke terapis untuk selanjutnya merencanakan program yang harus dilakukan supaya nanti keterlambatannya tidak terlalu jauh. Ya, tapi masih bisa dikejar ya, maksudnya masih karena kan belum terlalu jauh ketinggalannya, masih umur 2 tahun. Nah, tentu saja tidak langsung di terapi bicara, tetapi harus melewati misalkan melalui dokter anaknya dulu, kemudian dokter medik atau psikolog gitu ya. Karena kan perlu pemeriksaan secara menyeluruh Mas. Iya, menyeluruh untuk mengetahui faktornya. Apakah ada gangguan pendengaran ataukah ada yang lainnya. Ya, kira-kira kalau seperti itu di Rumah Sakit Jogja bisa dilayani atau tidak? Bisa, sangat bisa. Sekarang pelayanan sudah mulai komplit. Komplit ya. Jadi untuk tes pendengaran juga ada. Kemudian dokter anaknya siap, psikolog ada gitu ya. Baik, ini masih ada satu lagi pertanyaan dari siapa ini? Aisartika 789. Bagaimana stimulasi bicara untuk anak istimewa? Mungkin maksudnya berkebutuhan khusus ya. Karena sumbing. Anak istimewa karena sumbing ya. Anak Edwin sekarang usia 3 tahun, bicaranya masih mingkem. Padahal kosakatanya sudah banyak. Jadi 3 tahun dia ada sumbing ya. Sumbing itu bibir sumbing. Terus bicaranya masih mingkem, padahal kosakatanya sudah banyak. Nah, ini kira-kira butuh terapi apa gitu untuk kalau untuk anak-anak dengan bibir sumbing, langkah awal yang harus dilakukan yaitu konsultasi ke dokter bedah mulut, Mas. Bedah mulut. Jadi diperiksa dulu bibir sumbingnya porsinya seberapa, karena itu harus dioperasi dulu. Dioperasi dulu ya. Kalau tidak akan tetap nantinya bermasalah ke pengucapan artikulasi, produksi suara gitu ya. Produksi suara jelas akan terganggu. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi dijelaskan sempat terputus terkait dengan velopharyngeal incompetent exercise. Mungkin lebih lanjut bisa dibahas kembali velopharyngeal incompetent tadi. Ya, latihan-latihannya bisa salah satunya adalah latihan meniup. Latihan meniup itu kegiatannya bisa dibuat yang lain, misalnya meniup air dengan sedotan. Meniup air dengan sedotan atau meniup sobekan-sobekan tisu dengan sedotan, di latihan meniup. Kemudian bisa juga dengan latihan humming. Humming itu mengucapkan suara dari hidung, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi sound produce-nya di dalam tetapi dikeluarkan melalui hidung gitu ya, seperti itu. Karena ada 4 bunyi nasal yang memang harus keluar dari hidung. Itu apa ada saja? Ada 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 an, dan m. Gitu. Jadi ya. keempat artikulasi ini aliran udaranya harus lewat hidung. Jika tidak akan menimbulkan suara yang bindeng tadi, Mas. Bindeng atau sengal gitu ya. Salah satu latihannya bisa pakai humming. Jadi latihan diperpanjang. Kemudian juga bisa latihan lain menyebut bunyi, misalnya kalau tadi mengalirkan udara lewat hidung, sekarang mengalirkan udara lewat mulut ya. Karena selain 4 tadi, aliran udara untuk bunyi-bunyi konsonan yang lain selain 4 tadi itu harus lewat mulut supaya nanti tidak nasal bunyinya. Jadi harus latihan mengeluarkan udara lewat mulut. Salah satunya bisa jadi menggembungkan dulu ya, digembungkan dulu pipinya, kemudian baru dikeluarkan. Ya. Kira-kira konsonan apa saja yang ini bisa distimulasi dengan ini velopharyngeal ini? Utamanya semua konsonan, Mas, terutama untuk yang karena fungsinya velopharyngeal ini untuk membuka dan menutup lubang yang menyambungkan antara mulut dengan hidung. Jadi ketika dia memproduksi bunyi-bunyi nasal harus menutup supaya tidak ada udara yang lewat hidung. Tapi ketika mengucapkan bunyi-bunyi yang tidak nasal itu harus kebalik. Tadi ketika bunyi nasal harus membuka. Tapi ketika bunyi yang tidak nasal harus menutup sehingga bunyinya tidak nasal. Sehingga
fungsinya untuk semua artikulasi. Jadi harus bisa. Karena kalau misalnya ada kelemahan nanti menutupinya kurang sempurna, masih ada lubang sehingga ada udara yang masih lewat ke hidung. Berarti ini sekaligus menjawab tadi yang anak dengan sumbing ya. Iya. Sumbing itu kan ada bibirnya, ada bibirnya, juga, ada langit-langitnya, dan itu bisa dikoreksinya hanya dengan ketemu dengan dokter bedah mulut gitu ya. Harus operasi dulu. Oke. Sangat menarik. Kita cek kembali. Ini ada pertanyaan masuk di IG Rumah Sakit Jogja dari Kurniatmi. Umur berapa anak biasanya bicara ya Mas? Dan refleks mungkin ya maksudnya. Umur berapa agar dibawa ke terapi Wisara? Jadi untuk anak-anak tadi untuk tahapan normalnya sebenarnya anak mulai bicara kata bermakna itu 1 tahun Mas. Tapi bukan berarti kita patokannya bahwa nunggu 1 tahun untuk mengetahui anak itu bisa mengucapkan kata atau tidak. Tapi sebelumnya juga ada stimulasi, bahwa stimulasi itu kan dimulai dari 0 bulan ya. Karena tahapannya ketika umur 6 sampai 9 bulan itu ada masa ekolali. Jadi meniru bunyi-bunyi walaupun belum bermakna, walaupun dia belum bisa mengucapkan secara sendiri, tapi kan dia meniru bunyi lingkungan, misalnya api, tapi mungkin itu belum bermakna, masih menirukan. Nah, kemudian di umur 9 bulan sampai 12 tahun itu lebih bervariasi ekolalinya. Kemudian kalau di masa itu kok anak tidak ada, berarti kan sudah bisa kita deteksi bahwa anak ini mengalami keterlambatan bicaranya, perkembangannya, sehingga ketika sebelum 1 tahun sudah bisa kita deteksi bahwa harus distimulasi, harus dikonsultasikan. Tapi kalau kita tidak tahu, kemudian kita tahunya sudah umur 1 tahun atau umur 2 tahun kok anaknya ngomongnya masih sedikit, masih sedikit, berarti di saat itu ya harus segera untuk dikonsultasikan. Ya, baik. Jadi menarik sekali bahwa ternyata peran dari orang terdekat orang terdekat yang bisa mensinyalir atau mendeteksi anak ini kemampuannya sudah seberapa. Itu sebenarnya adalah orang terdekat, terutama orang tua ya. Ini masih ada pertanyaan karena pembahasannya itu memang sangat menarik. Kembali ini ada pertanyaan dari Mutik Ros. Selamat siang. Apakah orang tua di rumah perlu membuat capaian terapi wicara? Bila iya, bagaimana caranya? Terima kasih. Iya. Target mungkin tetap perlu dilakukan supaya apa yang kita lakukan itu punya tujuan dan yang akan kita capai. Ada targetnya gitu ya. Ada target. Kalau sudah terapi, maksudnya sudah mengikuti program terapi, misalnya terapis di rumah sakit atau di klinik, berarti harus bekerja sama dengan terapisnya untuk menyusun program, kemudian menyusun target, apa yang harus dilakukan, latihan-latihan apa yang dikerjakan, kemudian usia sekian, dalam jangka waktu sekian harus mampu apa, dan itu diperlukan kerjasama antara terapis, kemudian orang tua mengaplikasikan di rumah. Tapi kalau belum terapi, bisa konsultasi atau bisa berpatokan pada tahapan perkembangan normal. Jadi ketika kita sudah berpatokan pada tahapan perkembangan anak, baik motorik maupun bicara, kita kan tahu targetnya umur sekian bisanya apa, umur 1 tahun tahapan normalnya untuk anak itu bisa apa. Jadi kita lihat di tahapan perkembangan normal sehingga kita bisa mencapai target apa yang kita capai untuk anak kita. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Rumah Sakit Jogja itu kan sudah mempunyai klinik klinik terkait dengan terapi wicara salah satunya. Nah, kira-kira di klinik terapi wicara sendiri apakah ada program terapi kemudian memberikan bekal yang cukup kepada orang tua untuk melanjutkan simulasinya di rumah? Iya. Kita buat program jangka panjang, program jangka pendek yang kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Kemudian dari setiap program itu kita evaluasi setiap hari. Jadi setiap terapi, habis terapi kita ngobrol dengan orang tua, kita sampaikan kemampuan anak tadi seperti apa, kemudian proses terapinya tadi bagaimana, kemudian yang sudah dicapai apa, kemudian nanti memberikan WR kepada orang tua. Latihan yang harus dilakukan di rumah supaya nanti kemampuannya setelah pulang itu balik lagi untuk terapi
meningkat. Jadi kan jadwalnya kan ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Nah, ketemunya dan terapis kan mungkin cuma setengah jam atau 1 jam. Nah, jadi kurang intensif. Kurang intensif sehingga waktu yang banyak kan di rumah. Selama misalnya satu minggu sekali, ketemunya kan minggu depan. Ya. Nah, kalau tidak ada progres, tidak ada stimulasi di rumah, tidak ada stimulasi di rumah, orang tua tidak mengaplikasikan PR-nya, nah, nanti balik lagi ya masih seperti itu lagi. Jadi malah justru tersendat tidak progresnya tidak banyak. Baik, ini sangat menarik obrolan terkait dengan perkembangan bicara. Ini masih ada yang live chat di Instagram dari M. Dhani Pratama. Dalam percakapan bahasa apa yang digunakan pertama kali? Misal bercampur antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jawa, semisal seperti itu. Apakah mempengaruhi perkembangan bicara anak? Nah, ini yang kadang bilingual betul. Ya, monggo silahkan Pak Sis. Ini salah satu penyebab Mas Setio, penyebab kenapa anak terhambat bicara. Salah satunya adalah bilingual, penggunaan bahasa yang terlalu banyak di rumah. Jadi ketika menstimulasi anak yang belum bisa bicara, itu ya gunakan bahasa yang dipakai sehari-hari. Gunakan bahasa yang memang dipakai di dalam masyarakat, atau bahasa ibu, atau yang dipakai di situ apa. Misalnya kok di situ lingkungannya adalah bahasa Inggris, misalnya satu RT itu ngomongnya bahasa Inggris semua, terus di rumah juga orang tuanya bahasa Inggris. Berarti ketika distimulasi dengan bahasa Indonesia, nanti dia tidak akan bisa bergaul dengan lingkungannya, karena lingkungannya banyak berbicara dengan bahasa Inggris. Anak tanda kutipnya bingung makanya ketika menstimulasi anak, karena kita di Indonesia umumnya menggunakan bahasa Indonesia, ya gunakan untuk menstimulasi awal itu adalah bahasa Indonesia yang memang umum dipakai di dalam rumah, dipakai di lingkungan, dan dipakai misalnya di sekolah. Jadi nantinya anak tidak kebingungan. Nah, nanti setelah anak memang sudah matang dalam menguasai bahasa tersebut, ya silakan. Kalau misalnya mau ditambah bahasa Inggris atau mungkin bahasa Jawa atau apa. Berarti memang ada tahapannya ya. Bagaimana anak bisa memahami satu bahasa, 2 bahasa, 3 bahasa seperti itu. Tapi di awal adalah bahasa keseharian yang memang ada di lingkungan yang dipakai, itu. Yang nantinya bisa dipakai untuk di lingkungan. Baik, ini menarik sekali terkait pembahasan bahasa. Tetapi sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya kepada Pak Siswoyo selaku terapis bicara, apakah di klinik rumah sakit Jogja, klinik terapi bicara khususnya, apakah hanya menangani anak-anak dengan gangguan bicara saja, atau pada kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan terapi bicara? Sebenarnya untuk terapi bicara sendiri itu tidak khusus untuk pelayanan untuk anak-anak dengan keterlambatan bicara. Jadi penanganan tentang terapi bicara itu mencakup semua hal yang berkaitan dengan komunikasi. Salah satunya adalah pasien-pasien dewasa juga kita tangani. Jadi gangguan yang kita tangani salah satunya ada gangguan bicara, gangguan bahasa, gangguan menelan, gangguan suara, gangguan irama kelancaran, itu juga kita tangani. Jadi untuk orang-orang yang misalnya ada gangguan tentang irama kelancarannya, misalnya gagap, atau bicaranya temponya terlalu cepat, dengan adanya gangguan menelan, ya kan, untuk pasien-pasien dewasa yang post stroke itu ada gejala yaitu kesulitan menelan, itu juga bisa kita tangani. Kemudian untuk gangguan suara juga bisa, misalnya untuk anak-anak, orang-orang yang post stroke juga misalnya suaranya serak, atau orang yang normal tapi ada gangguan suara, misalnya suaranya terlalu rendah atau terlalu tinggi, suara misalnya anak laki-laki tapi suaranya tinggi. Cenderung ke perempuan gitu atau anak perempuan justru malah lebih rendah, sehingga suaranya seperti anak laki-laki, itu bisa di gangguan suara. Jadi tidak hanya cukup untuk anak-anak, hanya di anak-anak nih. Ini satu kali pertanyaan lagi dari live chat IG. Assalamualaikum, dari Xavier Faiza. Bagaimana cara mengajarkan anak berbicara yang mempunyai gangguan pendengaran dan belum menggunakan alat bantu dengar? Nah, ini untuk menarik Mas Setio, karena untuk berbicara itu pintu masuknya adalah pendengaran. Jadi kalau ada gangguan pendengaran akan sulit. Nah, jadi yang pertama untuk lebih efektif adalah memeriksakan ke
THT, kemudian memeriksa berapa desibel gangguan pendengarannya, kemudian kemampuan pendengarannya gitu ya. Kalau memang masih bisa untuk tidak pakai alat bantu dengar, yaitu misalnya gangguannya masih sedang, misalnya 60 sampai 80 desibel, itu masih bisa lah mendengar suara tapi harus keras. Itu tidak pakai ABD tidak apa-apa. Tapi kalau sudah di atas 80, misalnya 90 sampai 100 itu kan sudah hampir total. Itu harus pakai ABD. Karena kalau tidak pakai ABD tetap akan kesulitan karena sebenarnya bisa dengan lips reading, dengan membaca bibir, tapi kan tetap akan tidak efektif karena ada beberapa bunyi konsonan atau bunyi yang tidak muncul dalam lip dan mirip antara misalnya mengucapkan pa dengan ma. Itu ketika dengan membaca bibir kan hanya melihat gerakan bibir, sementara mengucapkan papa sama antara mama atau baba itu kan mirip. Atau dengan ta dengan ka itu kan sama. Misalnya bata atau baka itu kan hampir mirip. Ketika hanya mengandalkan lips reading itu juga tetap kurang efektif untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran. Jadi intinya dengan anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran sejak lahir, intinya harus bertemu dengan dokter THT dulu, minimal pakai ABD, koreksi pendengarannya ada permasalahan apa, kemudian kalau memang diharuskan menggunakan alat bantu dengar dengan itu baru proses terapi bicara bisa dijalankan. Ini ada lagi sangat menarik Pak Siswoyo. Banyak sekali yang bergabung dan bertanya bagaimana cara mengajarkan anak untuk berbicara. Ini dari Mbak Rema. Untuk berbicara, bicara mengajarkannya, yaitu pertama harus sering diajak berbicara, harus sering mendengar orang berbicara supaya dia mengenal suara, mengenal bunyi. Kemudian tahapan terkecil yang bisa diajarkan misalnya dari bunyi vokal dulu, dari bunyi vokal misalnya a, i, u, e, o, kemudian bunyi suku kata, pa, pi, pu, pe, po, kemudian masuk ke kata. Atau bisa juga kalau untuk yang belum bisa bicara, selain mengajarkan bunyi artikulasi juga mengajarkan pemahamannya. Jadi berbicara kan tidak hanya sekedar mengucap, tapi juga harus paham. Jadi apa yang diucapkan harus dia pahami, jadi mengajarkan pemahaman. Jadi bisa juga mengenalkan objek dulu. Jadi identifikasi pakai flashcard mengenalkan kosakata. Dan dalam berbicara itu juga ada tahapannya Mas Teo. Jadi ada tahapannya meniru, menamai, menyebut, baru berbicara. Jadi tahapan yang pertama untuk mengajar bicara dengan cara meniru. Jadi kita meminta anak untuk menirukan ucapan kita, misalnya bola atau bunyi vokal atau bunyi apa. Kemudian tahapan kedua adalah kalau sudah bisa meniru adalah menamai. Ketika sudah bisa meniru, dilanjutkan dengan menamai, bisa pakai dengan flashcard, bisa ditanya ini gambar apa, ini warna apa. Jadi menamai objek. Kalau sudah berarti menyebut, yaitu mengupdate kembali apa yang sudah diketahui. Yaitu menyebut itu misalnya tidak dengan melihat objek, misalnya warna itu apa saja ya? Warna ada merah, kuning, hijau. Kalau melihat objek kan kita tunjukkan. Dengan menyebut, anak di-refresh untuk mengingat bahwa merah, menyebut warna itu apa saja. Warna ada berapa misalnya. Sebutkan ada warna merah, hijau, kuning dan sebagainya. Baik. Terima kasih Pak Sis. Sangat menarik sekali. Tetapi waktu yang memisahkan kita untuk penjelasan lebih lanjut mungkin secara intens bisa dilakukan di lain waktu. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, terutama pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, baik akan kami informasikan bahwa Rumah Sakit Jogja saat ini sudah melayani terapi bicara untuk pasien-pasien dengan gangguan bicara. Tidak seperti yang disebutkan oleh Pak Siswoyo tadi, tidak hanya pada anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara, tetapi lebih general kepada pasien-pasien yang memang mengalami gangguan bicara, baik produksi suaranya atau memang gangguan menelan atau masalah-masalah lain terkait dengan bicara. Dan sebagai informasi, Rumah Sakit Jogja saat ini juga memiliki forum anak hebat, di mana forum ini mewadahi orang tua dengan anak yang berkebutuhan khusus yang selama ini sudah menjalani protokol terapi di Rumah Sakit Jogja. Tidak hanya protokol terapi bicara, tetapi ada protokol terapi lainnya yang ada di Rumah Sakit Jogja.
Baik Pak Siswoyo, saya mengucapkan terima kasih sekali untuk sama-sama, Mas waktunya, sangat bermanfaat dan antusias sekali masyarakat untuk bergabung dengan acara ini. Kami akan kembali di sesi ngobrol berikutnya, tentu saja dengan topik-topik yang lebih menarik dan bermanfaat langsung bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Jangan lupa terus mengupdate informasi terkait layanan Rumah Sakit Jogja dan informasi-informasi kesehatan melalui sosial media Rumah Sakit Jogja, baik melalui Facebook, Instagram, maupun website Rumah Sakit Jogja. Saya Seto Hartono pamit undur diri. Kita ketemu lagi dengan Ngobras edisi berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Terima kasih.